Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, selamat datang di SMA Negeri 1 Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Bapak dan Ibu semua, pada kesempatan ini saya mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang berjudul Mengonstruksi Unsur Pembangun Teks Cerita Pendek. Video pembelajaran ini merupakan upaya salah satu syarat memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Siliwangi. Tempat saya bekerja adalah SMA Negeri 1 Jalan Cagak, Kabupaten Subang. SMA Negeri 1 Jalan Cagak merupakan sekolah menengah atas negeri yang terdapat pada daerah Subang Selatan. Bapak dan Ibu semua, selamat datang di SMA Negeri 1 Jalan Cagak dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Robil, kami dari kelas MIPA 1 SMA Negeri 1 Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dengan ini kami mendukung guru bahasa Indonesia kami, Bapak Asep Samsu MPD, dalam menempuh uji kinerja Pendidikan Profesi Guru Universitas Siliwangi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baiklah anak-anak semua, pada hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Sebelum dimulai, coba Bapak periksa dulu kerapihan masing-masing. Silahkan berdiri dulu semuanya. Silahkan berdiri, rapihkan bajunya. Kemudian lihat di tempat duduknya masih ada sampah tidak? Masih ada sampah tidak? Tidak. Jika tidak, silahkan duduk kembali. Sebelum kegiatannya dimulai, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doanya? Ketua kelasnya? Ali. Ali silahkan untuk memimpin doa. Bersiap. Sebelum kita belajar, langsung kita doa. Doa dalam hati mulai. Doa dilakukan. Nah, sebelum dilanjutkan, Bapak periksa kehadiran terlebih dahulu. Ya, kehadirannya terlebih dahulu. Yang pertama, Alia Robil. Kemudian yang kedua, Ali Saiful Aziz. Ali Saiful Aziz. Terakhir, Suci Endah. Berarti hadir semuanya ya? Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar mengonstruksi teks cerita pendek. Nah, mengonstruksi, coba Alia bacakan apa itu mengonstruksi teks cerita pendek. Mengonstruksi adalah kegiatan menyusun teks menjadi teks yang padu atau paragraf yang padu sesuai dengan strukturnya. Nah, tepuk tangan untuk Alia. Nah, selanjutnya Bapak akan menyelenggarakan apersepsi terlebih dahulu. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud teks cerita pendek? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Apa yang dimaksud cerita pendek? Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Ya, tepuk tangan dulu. Pertanyaan belum Bapak munculkan. Siapa yang berani menjawab pertanyaan kedua? Ya, silahkan Bapak munculkan ya. Apa saja unsur intrinsik cerita pendek? Unsur intrinsik cerpen yaitu tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Ya, tepuk tangan. Yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Siap, laki-laki ternyata ada yang mengangkat tangannya. Pertanyaannya adalah, apa saja struktur cerita pendek? Struktur cerpen terdiri dari 6 bagian, yaitu abstrak, orientasi,
rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan pola. Ya, tepuk tangan untuk Endeng. Berikut Bapak sampaikan kompetensi dasar IPK serta tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Indikator pencapaian kompetensinya diantaranya menentukan tema cerita pendek berdasarkan video yang ditayangkan, merancang kerangka cerita pendek berdasarkan tema yang telah ditentukan, dan IPK yang terakhir adalah menulis teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur intrinsik cerpen. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan PBL, peserta didik, Ananda semua dapat menentukan tema cerpen, kemudian merancang kerangka cerpen, dan menulis cerpen dengan memperhatikan unsur intrinsik, yaitu ada tema, tokoh, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Melalui kegiatan berdiskusi dengan tepat disertai sikap religius, bertanggung jawab, dan percaya diri. Mengapa menulis itu penting? Nah, Bapak utarakan terlebih dahulu di zaman modern ini, pada saat persaingan dunia kerja yang semakin ketat, konon di negara Inggris sana ada seorang penulis wanita yang katanya kekayaannya itu melebihi kekayaan kerajaan Inggris. Ya, nah sudah Bapak tampilkan. Ada yang pernah dengar, pernah menonton karya-karyanya? Pernah. Karyanya apa itu? Harry Potter. Seluruh warga dunia pasti mengetahui apa itu Harry Potter, siapa itu Harry Potter. Lord of the Ring, ada yang pernah tahu filmnya? Nah, kemudian yang terakhir, ayat-ayat cinta. Yang terakhir adalah penulis yang berasal dari Indonesia. Menulis seringkali dianggap sesuatu yang sulit. Menulis seringkali dianggap adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Padahal sebetulnya menulis itu adalah sebuah keterampilan yang harus diasah terus-menerus. Mudah-mudahan Ananda semua suatu saat jika bertemu dengan Bapak tahu nama kalian itu menjadi sebuah nama besar dengan karya-karyanya yang tidak terlupakan. Ya, amin. Nah, selain di sastra, Ananda semua kegiatan menulis itu dapat bermanfaat juga pada apapun aktivitas Ananda semua setelah lulus dari sekolah ini, apakah itu berkuliah, apakah itu bekerja, pasti nanti dituntut untuk dapat menulis. Nah, pada kegiatan kali ini nanti Ananda semua Bapak akan tayangkan video dan nanti Ananda akan mendapatkan LKPD kelompok dan LKPD individu berdasarkan video tersebut. Lalu ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Dan nanti di akhir Bapak akan minta 3 orang untuk mempresentasikan hasil tulisannya. Nah, sebelum dilanjutkan, Bapak ada ice breaking terlebih dahulu. Coba berdiri semuanya. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu. Nama ice breakingnya salam Jepang ya. Coba salam Jepang. Dari sebelah kanan dulu. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 6. Sudah hitungan 20 berarti sudah semuanya. Salam Jepang itu kira-kira kalau misalnya orang Jepang bertemu dengan orang Jepang bagaimana posisinya? Menunduk sambil bilang haik ya. Coba, apabila Bapak bilang 0, maka seluruhnya harus salam Jepang. Apabila Bapak tiba-tiba bilang hitungan 11, maka nanti orang yang barusan berhitung ke 11 itu harus salam Jepang. Kita coba. 0, 0, 3, 5, 7, 11. Nah, ada 2 orang ternyata. Tepuk tangan dulu. Diingat-ingat lagi hitungannya. 0, 13, 17, 20, 2, 15, 8. Tepuk tangan. Berarti sudah konsentrasi. Silahkan boleh duduk kembali. Nah, permainan yang kedua, ice breaking yang kedua, Bapak akan membentuk kelompok belajar. Kelompok belajarnya,
Bapak akan rubah dari kelompok belajar pada pertemuan sebelumnya dengan kelompok belajar pada hari ini. Nanti Bapak akan menyebarkan kertas. Ananda tidak boleh dulu membuka kertasnya sebelum Bapak persilahkan. Kertas ini nanti akan bertuliskan sebuah nama hewan, ya. Sebelum dibuka, perhatikan, mencari circle-nya dengan suara nama hewan tersebut. Tidak boleh mengeluarkan bahasa-bahasa manusia, ya, hanya dapat mengeluarkan bahasa yang biasa dikeluarkan oleh hewan tersebut. Mengerti? Siap ya, duduk siap, gerak. 1, 2, 3, silahkan dibuka dan cari nama circle-nya masing-masing. Tidak boleh mengeluarkan bahasa manusia. Silahkan berdiri berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Coba, berarti sudah kumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompoknya Ali, coba suara apa Ali tadi? Ayam. Bagaimana suaranya? Semuanya berbicara. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kelompok Ali. Kemudian kelompoknya Alia. Apa nama kelompoknya? Kucing. Bagaimana suaranya? Tepuk tangan untuk kelompok Alia. Kelompoknya Sopian. Suara apa tadi? Monyet. Coba bagaimana suaranya? Tepuk tangan untuk kelompok Sopian. Terakhir kelompok Suci. Kelompok apa? Bagaimana suaranya? Tepuk tangan untuk kelompok Suci. Sudah mendapatkan kelompok, silahkan duduknya per kelompok, ya, meja dan sebagainya silahkan berkumpul berdasarkan kelompok masing-masing. 10 detik dari sekarang. Nah, alhamdulillah sudah duduk per kelompok semuanya, ya. Baik, untuk mengecek kekompakan kelompoknya, coba berdiri semuanya menghadap ke arah papan tulis. Menghadap ke arah papan tulis. Kita cek dulu kekompakan kelompoknya. Ikuti iramanya, di sini ada contoh gerakannya. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya Bapak bagikan LKPD, silakan duduk kembali. Nah, di LKPD tersebut Ananda semua nanti Ananda akan Bapak putarkan sebuah tayangan video, sebuah lagu, ya, sebuah lagu. Maka dari itu silahkan simak baik-baik tayangan video berikut.
Nah, selanjutnya Ananda semua tadi Bapak sudah bagikan LKPD kelompok. Berdasarkan tayangan video tersebut, Ananda tentukan temanya apa, kemudian alasannya apa, beserta rancangan kerangka cerita pendeknya. Boleh berdiskusi per kelompok ya. Silakan Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Karena waktu sudah selesai, maka Bapak anggap tugasnya sudah selesai. Selanjutnya per kelompok akan membacakan hasil karya kelompoknya masing-masing, yaitu berupa rancangan teks cerita pendek ya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan kelompok 1 untuk membacakan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada temanya persahabatan. Lalu alasannya karena persahabatan adalah orang kedua yang terpenting selain keluarga. Untuk abstraksi ada persahabatan di kelas. Lalu orientasinya persahabatan di kelas pada saat belajar. Untuk komplikasinya yaitu musibah salah satu sahabat dan evaluasi penggalangan dana. Resolusinya memberikan dana, kodanya bahagia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama temanya arti persahabatan. Alasannya karena kisah dalam video tersebut berisi tentang persahabatan dua orang anak yang selalu bersama di setiap keadaan. Yang pertama abstraksi, perkenalan tokoh konglomerat yang berperilaku layaknya orang biasa, bersopan santun, ramah terhadap tetangga. Yang kedua orientasi, tokoh sahabat tak pernah kelihatan lagi. Dan yang ketiga itu komplikasi, yaitu mengontrak di rumah mewah. Ada evaluasi, yaitu menemukan alamat rumah. Resolusi mengajakmu kembali bersekolah sekaligus ikut kami ke Jakarta lagi. Dan kodanya menjadi sahabatnya kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video tersebut, temanya adalah tentang persahabatan. Alasannya karena di video tersebut menceritakan dua orang anak perempuan yang sedang bersahabat. Yang pertama ada abstraksi, senang dengan pelajaran bahasa Indonesia dan biologi. Yang kedua ada orientasi, tidak suka pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga ada komplikasi, sahabat ingin mencontek. Evaluasi, saya tidak memberi contekan. Resolusi nilai yang jauh berbeda, koda sahabat iri hati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 4. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video tersebut, temanya yaitu persahabatan. Alasannya karena video tersebut menceritakan tentang persahabatan yang diistilahkan seperti ulat yang menjadi kepompong.
Di sini juga ada abstraksi, yaitu sahabat menjadi sombong. Orientasi jam belajar kosong. Komplikasi sahabat menjadi berbeda semenjak memiliki pacar. Evaluasi tokoh bercerita di kelas, resolusi melupakan sahabat. Koda mengenal sahabat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Nah, alhamdulillah semuanya perhatikan. Alhamdulillah tugas kelompok sudah selesai. Selanjutnya seperti yang Bapak uraikan pada sebelumnya, kita akan mengerjakan tugas individu berdasarkan kerangka yang tadi. Kita akan mengembangkannya menjadi sebuah cerpen yang utuh, ya. Dan ternyata dengan kelancaran Ananda semua per kelompok sudah dapat merancang kerangka cerita. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, selanjutnya kita akan menulis cerpen, tetapi tugasnya individu. Maka dari itu sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, Ananda semua silakan kembali lagi duduk per individu, perorangan seperti pada awal pembelajaran dimulai. Nah, alhamdulillah sudah duduk per orangan, kembali duduk per individu. Selanjutnya seperti yang sudah Bapak uraikan, tugas tersebut karya cerpennya dikerjakan di LKPD individu, ya. LKPD-nya diestafetkan ke belakang. Baiklah Ananda semua, semuanya sudah dapat LKPD. Bapak beri waktu selama 20 menit, ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Baiklah anak-anakku semua, alhamdulillah waktunya sudah selesai. Anak-anakku semua, kali ini kita akan mendengarkan hasil karya kelas ini. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, Bapak hanya meminta 3 orang sebagai sampel karya kelas ini. Yang pertama harus siap ya, semuanya sudah siap? Siap tidak siap Bapak panggil harus siap. Yang pertama adalah Ali, yang kedua Arel, dan terakhir Silvi. Ya, silahkan yang pertama Ali untuk membacakan hasil karyanya. Saya membacakan hasil karya cerpen saya dengan judul Berbagi Kasih dengan Sahabat. Namaku Riko, seorang siswa SMA kelas 11 asal Bogor. Aku memiliki sahabat bernama Andre yang merupakan teman setia dan sekolah sejak di bangku sekolah dasar. Hari ini adalah hari Sabtu, di mana mata pelajaran hanya 3 mapel. Pada mapel terakhir, yakni bahasa Inggris, semua berjalan seperti biasa. Ali telah menunjukkan pukul 13:20, tandanya sebentar lagi akan pulang. Tiba-tiba pintu kelas diketok oleh seseorang. Ketika Bu Guru membukanya, ternyata yang datang adalah Pak Imron, pamannya Andre, adik kandungnya dari ibunya. Tepuk tangan. Silakan Ali boleh duduk dan dilanjutkan oleh Arelia Putri. Judulnya Arti Persahabatan. Nikmatnya bila semua serba tercukupi, semua keinginan bisa terpenuhi sampai barang apapun bisa dibelinya. Itulah Rizka, seorang anak dari konglomerat yang sangat kaya.
Ibu dan ayahnya adalah pengusaha besar yang berada di daerah Jakarta. Namun, hal yang sangat baik dari keluarga itu adalah mereka mampu bersikap dan berperilaku layaknya orang biasa, bersopan santun, ramah terhadap tetangga, begitupun kepada orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Tak terkecuali dengan Rizka, anaknya manis dan tidak pernah manja dengan orang tuanya. Lanjut Bapak Rizka. Baiklah, bila Rizka dan Bapak Ibu menghendaki dan memberikan kesempatan itu pada saya sangat bersyukur dan banyak mengucapkan terima kasih atas kebaikan Rizka dan keluarga. Jawabnya Ika diselingi haru dan yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak, Bu, kami tidak bisa lagi harus memberikan imbalan seperti apa karena hanya petani biasa. Lanjut Ibu dan Bapak Ika. Lalu mereka pun kembali berpelukan untuk kembali menyambut Ika menjadi sahabatnya kembali. Tepuk tangan untuk Arel. Nah, yang terakhir Arel boleh duduk, dan yang terakhir Bapak minta Silvi untuk membacakan hasil karyanya. Yang berjudul Melupakan Teman Dekat. Teman adalah seseorang yang paling bisa membuat kita tertawa dengan hal konyol. Namaku Azahra, biasa dipanggil Ajara. Aku duduk di kelas 3 SMP. Aku punya 2 teman cowok. Mereka dulu sangat akrab kepadaku dan Dinda sahabatku. Namun, semenjak mereka mempunyai teman cewek baru yang lebih asik daripada kita, mereka menjadi sombong. Bahkan kalau bertemu pun tidak saling sapa seperti orang tidak kenal. Memang sulit rasanya melupakan teman yang dulu sangat dekat dengan kita tiba-tiba pergi begitu saja. Walaupun kadang teringat lagi, tapi memang itu yang harus kita lakukan daripada kita mengharapkan orang yang tidak mungkin akan kembali seperti dulu lagi dan juga tidak mempedulikan kita. Sebaiknya mencari teman baru yang mungkin lebih mengerti kita. Tepuk tangan untuk Silvi. Nah, ternyata hasil karyanya luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Dan Bapak pun yakin bahwa seluruh karyanya nanti tidak kalah bagus, tidak kalah baik, ya. Kemudian setelah temannya membacakan hasil karyanya, demi membangun hasil karya temannya, demi perbaikan pada masa yang akan datang, Bapak minta setidaknya ada 1 orang yang menanggapi hasil karya Ali, hasil karya Arel, dan hasil karya Silvi, gitu kan. Nah, silahkan siapa yang mau menanggapi hasil karya dari Ali? Nden, boleh Nden, silahkan Nden berdiri kemudian berikan tanggapan Nden. Jadi menurut saya cerita yang dibawakan oleh Ali barusan ceritanya bagus, terus pembacaannya juga bagus, dan saran dari saya konfliknya kalau bisa ditambah lagi. Terima kasih. Wah, katanya kata Den hasil karya Ali sudah bagus sekali. Selanjutnya hasil karya Arel. Siapa yang menanggapi Alia? Boleh Alia, silakan berikan tanggapannya. Saran dari saya untuk cerita Arel, ceritanya sangat bagus, banyak yang bisa diambil juga. Contohnya meskipun keluarga Rizka konglomerat kaya, namun tetap sopan, bersikap ramah dan saling membantu juga kepada siapapun. Nah, yang terakhir siapa yang menanggapi hasil karya Silvi? Boleh Mutia, silahkan berikan tanggapannya. Oke, hasil cerpen dari Silvi itu sangat bagus, namun hanya saja kalau misalnya komplikasinya lebih ditambahkan, itu bakal menghasilkan resolusi juga nambah juga gitu. Udah sih, cukup aja segitu. Baiklah anak-anakku semua, ternyata sudah sangat luar biasa sekali hasil tulisannya, hasil tulisan Ali, kemudian Arel dan Silvi. Dan Bapak yakin seluruh siswa di kelas ini pun tulisannya tidak kalah bagus, tidak kalah baik, ya. Tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Nah, di pembelajaran ini ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan dulu, tidak? Sudah cukup jelas? Nah, selanjutnya seperti biasanya Anda semua, kita akan mengumpulkan LKPD baik secara online di Google Classroom maupun LKPD yang barusan print out-nya, ya. Silahkan difoto dulu kemudian diupload di Google Classroom. Jika sudah, diestafetkan LKPD-nya ke depan.
Berarti sudah semuanya? Nah, selanjutnya Bapak akan meminta satu orang untuk memberikan kesimpulan atas pembelajaran hari ini. Bapak acak ya, sudah siap semua? Siap. Bapak pilih Wulan. Wulan siap? Silahkan Wulan untuk membacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Mengonstruksi adalah kegiatan menyusun teks menjadi teks yang padu atau paragraf dengan memperhatikan unsur intrinsik, yaitu tema, tokoh, atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Tepuk tangan untuk Wulan. Nah, kemudian anak-anakku semua pada hari ini, coba Arel, mana Arel? Arel, kira-kira hari ini apa yang sudah Arel dapatkan pada pembelajaran kali ini? Alhamdulillah, hari ini kami telah belajar tentang konstruksi teks cerita pendek, dimulai dari apa itu cerita pendek, unsur instinktif, dan struktur cerita pendek. Tepuk tangan untuk Arel. Nah, baiklah anak-anakku semua, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Karena pembelajaran hari ini, pembelajaran teks cerpen ini sudah selesai, maka pertemuan selanjutnya tentang ulangan harian. Nah, baiklah, jika sudah cukup jelas, Ali silahkan pimpin doa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua ya. Terima kasih, sampai jumpa.